Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ayah dan bunda, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, semoga lekas disembuhkan dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, semuanya sudah siap belajar atau belum? Yang belum makan, sambil ngemil boleh deh, asal pelajarannya jangan dilewatkan ya. Sebelum mulai, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya kita sampai ke materi listrik. Listrik itu ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Sesuai namanya, listrik statis berarti listrik yang diam, yang dinamis adalah yang bergerak atau mengalir. Contohnya yang mengalir adalah lampu ya. Lampu itu adalah kenapa bisa menyala? Karena ada listrik yang mengalir. Kemudian kalau listrik statis contohnya apa? Contohnya adalah yang biasa kita temui saat hujan apa teman-teman? Ya, petir. Ketika hujannya sangat deras, biasanya ada petir. Listrik statis itu apa sih? Listrik statis itu adalah listrik yang terjadi karena adanya interaksi antara dua muatan. Nah, muatannya itu apa? Muatannya adalah muatan yang satu yang positif dan satunya lagi adalah muatan yang negatif. Jika bermuatan positif, maka disebutnya adalah muatan proton dan yang negatif adalah elektron. Jika tidak bermuatan, maka disebut netral. Jadi, jika ada benda yang bermuatan salah satunya dan itu terjadi interaksi, misalnya benda yang bermuatan positif atau proton bertemu dengan benda yang bermuatan negatif atau elektron, maka mereka akan terjadi interaksi. Interaksinya adalah jika berlawanan tadi ya, positif bertemu dengan negatif, maka akan saling tarik menarik. Sementara jika interaksinya terjadi antara dua buah muatan, yang satunya negatif, yang satunya negatif juga, maka apa yang akan terjadi? Ya, tolak menolak. Sama halnya kalau muatannya yang satunya positif, satunya lagi positif, juga sama, akan tolak menolak. Jadi, listrik statis terjadi jika ada dua buah benda yang bermuatan. Jika muatannya sama, maka akan tolak menolak. Jika muatannya berbeda, maka akan tarik menarik. Lalu, jika kedua muatan tadi bertemu, maka akan terjadi yang namanya gaya listrik, atau dalam hal ini adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah besarnya gaya listrik yang terjadi karena adanya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik dari kedua muatan positif negatif yang saling bertemu dan terpisah dengan jarak. Sebelum kita mulai ke perhitungan gaya Coulomb, akan diingatkan lagi tentang konversi satuan dan aturan pangkat. Dimulai dari konversi satuan ya. Satuan muatan listrik adalah Coulomb. Yang biasa muncul di soal adalah milicoulomb. Lalu selanjutnya ada microcoulomb. Dan yang ketiga adalah nanocoulomb. Nah, milicoulomb, microcoulomb, dan nanocoulomb ini sering muncul di soal, terutama microcoulomb, dan semuanya harus dikonversikan atau diubah. Nah, untuk milicoulomb itu adalah 10 pangkat min 3. Lalu untuk microcoulomb itu adalah 10 pangkat min 6. Lalu nanocoulomb adalah 10 pangkat minus 9. Contohnya adalah 7 mikrocoulomb itu sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Lalu contoh selanjutnya adalah ada 1,2 milicoulomb
maka ini diubah menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Selanjutnya adalah aturan pangkat. Di sini ada A pangkat N kali A pangkat M, maka A pangkat N ditambah M. Contohnya yaitu ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3, maka hasilnya 3 pangkat 7. Pangkatnya ditambahkan atau dijumlahkan. Lalu untuk pembagian A pangkat N dibagi A pangkat M, maka hasilnya A pangkat N kurangi M. Dimana contohnya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya 2 pangkat 6. Itu tadi perkalian dan pembagian. Sifat pangkat berikutnya yang sering keluar adalah A pangkat N dikuadratkan M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Contohnya yaitu 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 6, maka hasilnya adalah 5 pangkat 12. Dan yang terakhir 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat minus N. Contohnya yaitu 1 per 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat minus 8. Perhatikan soal berikut. Dua buah muatan masing-masing Q1 3 mikrokolom dan Q2 yaitu 12 mikrokolom terpisah sejauh 30 cm. Kemudian ditanya di sini, berapa besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut? Diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita tuliskan terlebih dahulu hukum kolomnya. Hukum kolom adalah ini, F sama dengan K QA dikali QB dibagi R kuadrat. Nah, di sini langsung kita masukkan F yang ditanya adalah K, nilai K adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali dengan QA, di sini QA sama dengan Q1 ya. 3 mikrokolom, ingat di sini ada mikro, itu artinya 10 pangkat minus 6. 3 mikrokolom berarti 3 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian dikali juga dengan QB. QB atau Q2 di sini adalah 12 mikrokolom. Maka kita tuliskan 12 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian terpisah sejauh 30 cm. 30 cm di sini adalah R. Nah, tapi rumus dalam hukum kolom, R harus dalam satuan SI atau harus dalam satuan meter. Maka 30 cm jika kita ubah menjadi meter menjadi 0,3. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah menjadi 0,3 menjadi 3 kali 10 pangkat minus 1. Nah, di sini ada R kuadrat. Nah, R kuadrat berarti kita tuliskan 3 kali 10 pangkat minus 1. Ingat, ini dikurung kuadrat. Biar teman-teman tidak lupa bahwa R kuadrat di sini bukan yang dikuadratkan, bukan 3-nya saja, atau bukan 10 pangkat minus 1-nya saja, tapi keduanya itu dikuadratkan. Nah, sekarang kita operasikan, kita kelompokkan terlebih dahulu mana angka dan mana yang pangkat. Oke, kita kelompokkan F sama dengan, kita tuliskan di sini ada 9, 3, 12. Tuliskan 9 dikali dengan 3 dikali dengan 12, kemudian dikali dengan 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali dengan 10 pangkat minus 6 menjadi 10 pangkat. Ingat aturan pangkat yang pertama tadi, jika ada pangkat dikalikan maka pangkatnya cukup dijumlah. Maka di sini 9 dikurang 6 atau ditambah minus 6, kemudian ditambah juga dengan minus 6 atau dikurang 6 juga, dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Berarti ini keduanya harus dikuadratkan. 3 dikuadratkan, 10 pangkat minus 1 juga dikuadratkan. 3 kuadrat adalah 9, kemudian 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Aturan pangkat berbunyi
jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Maka kalau kita tuliskan di sini kan sebenarnya 10 pangkat min 1 kuadrat seperti ini ya, maka pangkatnya dikalikan. Min 1 dikali 2, yaitu 10 pangkat minus 2. Oke, nah sekarang kita lihat di sini kita bisa mengeliminasi 9 karena sama atas dan bawah, maka yang bagian atas menjadi F sama dengan 3 kali 12 adalah 36. Oke, kemudian di sini 10 pangkat 9 dikurang 6 dikurang 6 itu menjadi 10 pangkat 9 dikurang 6 3, 3 dikurang 6 adalah minus 3, berarti minus 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 2. Nah, menurut aturan pangkat, jika ada pangkat yang dibagi, maka pangkatnya dikurang. Maka di sini kita tuliskan F sama dengan 36 dikali dengan 10 pangkat minus 3 dikurang dengan yang bawah, berarti minus 2, seperti ini. Nah, karena ini minus dan minus, ini jadi plus, maka F sama dengan 36 kali 10 pangkat min 3 ditambah 2, yaitu minus 1. Atau bisa kita tuliskan F sama dengan 3,6. Satuannya adalah Newton. Nah, jawaban soal ini adalah B, teman-teman. Bagaimana sih cara kita mengetahui apakah suatu benda itu punya muatan atau tidak, punya muatan listrik atau tidak? Ada alatnya. Alatnya itu namanya elektroskop. Elektroskop itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah bagian kepala elektroskop. Yang kedua adalah konduktor atau penghantarnya. Lalu yang ketiga adalah daun elektroskop. Daun elektroskop ini terbuat dari lembaran emas. Lalu kalau kita tidak punya alatnya bagaimana? Kita bisa membuatnya ya teman-teman. Kita membuatnya dengan alat dan bahan yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu aluminium foil, lalu ada paku, dan juga toples bekas. Lalu apa sih fungsi dari elektroskop? Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa elektroskop itu adalah alat untuk mengetahui apakah suatu benda itu mempunyai muatan listrik. Jadi cara kerjanya adalah dengan mendekatkan benda yang telah bermuatan. Kalau misalkan untuk mengetahui apakah benda tersebut bermuatan, didekatkan ke kepala elektroskopnya. Jika elektroskop tadi daun elektroskopnya bergerak, maka berarti benda tersebut mempunyai muatan. Nah, ini adalah percobaan cara menguji elektroskop, yaitu caranya kita siapkan sebuah elektroskop, sentuh piringannya dengan tangan. Hal ini untuk memastikan tidak ada muatan listrik di dalamnya, karena muatan dialirkan ke tanah melalui tubuh kita. Kemudian gosokkan batang kaca ke kain sutra, lalu sentuhkan ujung batang kaca tersebut ke piringan di bagian atas elektroskop. Tampak bahwa kedua bilah elektroskop terbuka. Ketika batang kaca menyentuh piringan kuningan elektroskop, maka elektron bebas bergerak dari piringan menuju batang kaca. Hal ini menyebabkan kekurangan elektron pada piringan kuningan. Untuk mengisi kekurangan ini, elektron-elektron dari bilah elektroskop mengalir menuju piringan. Hal ini menyebabkan pengurangan elektron pada bilah elektroskop. Akibatnya, sekarang bilah menjadi bermuatan positif, saling tolak-menolak, dan mengembang. Demikian pula ketika batang ebonit yang telah digosok ke kain beludru, kemudian disentuhkan ke piringan elektroskop, maka bilahnya akan mengembang. Hal ini terjadi karena elektron bebas dari batang ebonit mengalir ke piringan dan terus menuju bilah elektroskop. Karena kedua bilah bermuatan negatif, maka kedua bilah mengembang. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah benda disentuhkan ke piringan elektroskop, lalu kedua bilahnya mengembang,
maka benda tersebut pastilah bermuatan listrik. Lalu kerugian dari listrik statis contohnya apa? Contohnya adalah loncatan api yang terjadi ketika adanya gesekan misalnya antara truk-truk besar yang biasa berjalan di jalanan beraspal ya. Jika tidak ada penghalang atau konduktor antara truk besar yang biasa di jalan raya dengan bumi, maka akan terjadi gesekan yang menimbulkan percikan api, loncatan api, dan itu bisa membahayakan terutama jika truk-truk yang besar tadi membawa sesuatu yang bisa meledak. Contohnya adalah tangki bahan bakar. Maka dari itu biasanya tangki bahan bakar pasti ada rantai yang dijulurkan sampai ke aspal. Tujuannya adalah supaya rantai tersebut berfungsi sebagai apa? Dalam tubuh kita dan juga hewan yang lain itu terdapat listrik juga ya, tapi yang dibahas adalah ionnya. Contohnya ketika kalian misalkan memukulkan tangan kalian ke meja, apa yang kalian rasakan? Sakit kan? Kenapa sakit? Karena kita punya saraf yang menghantarkan sinyal, dan sinyal itu bisa sampai ke anggota tubuh yang lain karena ada loncatan ion. Loncatan ion tadi menghantarkan listrik. Nah, sudah sepatutnya bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah yang tiada terkira ini, karena dengan segala keteraturan yang sudah Allah rencanakan, kita bisa menikmati kehidupan kita ya. Bagaimana? Apakah pusing mempelajari listrik statis? Pusing itu wajar, tapi setelah kesusahan pasti ada kemudahan ya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Untuk itu mari kita cari solusinya bersama-sama. Maka dari itu nanti silahkan kerjakan latihan soalnya dengan baik dan praktekkan yang ada di lembar kerjanya ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk ayah dan bunda, mohon bimbingannya supaya teman-teman, anak-anak kita melewati proses belajarnya dengan mudah. Terima kasih atas kerjasamanya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.